Saum bagi anak-anak itu adalah melatih untuk mereka memiliki di antara essential life skill mereka, yaitu yang pertama adalah kontrol diri. Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di channel Sekolah Madinah. Alhamdulillah, pada kesempatan kita kali ini 2 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Tentunya banyak hal yang perlu ayah bunda persiapkan kepada anak-anaknya, bagaimana nanti agar lancar saumnya, agar tamat puasanya, dan bagaimana juga mereka saum itu bukan hanya karena kewajiban, bukan hanya karena paksaan, tetapi juga karena memang ada semangat, ada pijakan yang tepat. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kehadiran guru kita. Beliau adalah Bu Eva, Kepala Sekolah Madinah, sekaligus menjadi guru kami juga ya tentunya ya Bu ya. Selamat datang Bu Eva. Ya, selamat datang di channel Sekolah Madinah. Ya, dalam program Bincang Anak tentunya ya. Ini adalah sesi pertama Bu. Ya. Barangkali nanti kita akan banyak sesi-sesi selanjutnya. Apa kabar Bu Eva? Alhamdulillah, senang sekali bisa ketemu Pak Chandra. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Bu, kan 2 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan ya. Dan gema atau semarak Ramadan ini luar biasa ya, kita bersyukur atas itu. Dan anak-anak pun juga saya lihat terkhusus di Sekolah Madinah ini semangat sekali mereka dalam 1 minggu ke belakang itu mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan temanya saja sudah tema Ramadan nih Bu. Nah, berbicara Ramadan tentunya akan menjadi sesuatu yang berbeda ya Bu ya, barangkali antara kita yang sudah dewasa, kita yang sudah memais dengan anak-anak yang belum akil balik. Yeah. Kalau Ibu bisa mendefinisikan Ibu, saum bagi anak-anak itu seperti apa sih Bu? Saum bagi anak-anak itu adalah melatih untuk mereka memiliki di antara essential life skill mereka, yaitu yang pertama adalah kontrol diri. Maka di setiap kita sudah masuk tema Ramadan seminggu sebelum Ramadan itu tiba, dari minggu kemarin sampai hari ini. Puncaknya adalah anak-anak melakukan tarhib Ramadan atau pesta Ramadan. Kita buat situasinya menyenangkan, bahwa Ramadan itu bukanlah bulan yang membuat kita lemas, lelah, letih gitu ya. Tidak semangat karena tidak ada makanan. Betul. Tetapi bagaimana kita membantu anak-anak memotivasi bahwa Ramadan itu adalah bulan yang perlu kita sambut dengan gembira, sehingga itu memotivasi mereka mau saum selama di sekolah. Selama di sekolah ya Bu ya. Artinya kan kalau kita lihat bahwa Sekolah Madinah itu jenjangnya beragam ya, dari yang terkecil toddler, kemudian kelompok bermain, taman kanak-kanak hingga SD. Nah, ini bagaimana Bu nanti ketika sekolah memberlakukan kegiatan di bulan Ramadan? Kebetulan kita kan rutinitas kita adalah masuk anak-anak tuh 7:30 sampai 7:30. Jadi kita sudah terbiasa setiap tahun mengadakan saum, anak-anak belajar saum selama di sekolah. Kalau anak-anak toddler, anak-anak playgroup atau kelompok bermain itu biasanya mereka diizinkan sarapan dulu di rumah, tetapi selama masuk sekolah mereka belajar untuk saum. Kalau ada yang haus itu mereka boleh minum ya. Biasanya mereka ke ruang makan sekolah, tidak di depan teman-temannya. Tetapi biasanya di kelompok bermain yang usianya sudah 4 tahun ke atas atau kelompok A dan B itu biasanya insya Allah mereka tamat dari sahur sampai maghrib. Dari sahur sampai maghrib sudah mulai ada yang tamat. Ada yang kalau yang usia 4 tahun itu saya lihat mereka sudah semangat sahur. Pertama dari sarapan, terus mulai mundur, terus ikut sahur, terus puasanya sampai sampai sekolah aja, terus nanti sampai asar aja, sampai akhirnya sampai maghrib. Dan biiznillah ya, senang sekali lihat anak-anak semangat. Bahkan ada orang tua yang kaget,
diajak berbuka itu nggak mau. Karena saking semangatnya ya. Iya, nah kamu nggak berbuka sampai saya ajak jalan-jalan Bu, tawarin makanan kan nggak mau, enggak aku mau saum sampai maghrib, Umi katanya. Jadi saya yang cemas katanya, ya bolehlah belajar saum, tapi jangan sampai maghrib dulu. Tapi anaknya teguh ya untuk melaksanakan saum. Ya. Tentu akan menjadi sesuatu yang berbeda ya Bu ya. Kalau kita sebagai orang dewasa meyakini bahwa saum itu adalah kewajiban ainiyah dari Allah. Tetapi bagi anak-anak bagaimana Bu nih? Sebaiknya orang tua membahasakan saum itu apa ya gitu. Oh iya. Karena mungkin bagi anak-anak saum itu sesuatu yang abstrak begitu ya. Betul. Atau Allah itu masih sesuatu yang abstrak begitu Bu. Iya. Jadi di kita itu ada bahasa pijakan. Bahasa pijakan itu bagaimana kita memberikan pemahaman kepada anak apa itu makna saum. Jadi kita sudah mulai dari lesson plan ibu guru itu ada namanya TFP ya. Jadi bagaimana guru membuka Al-Quran. Teman-teman, Allah mewajibkan kita saum ada di dalam Al-Quran. Minimal walaupun anak belum bisa baca Quran, tapi kita sudah memperkenalkan ada sumber pijakan hidup kita yaitu Al-Quran. Jadi bahasa terjemahan Al-Quran, hadis-hadis yang menguatkan tentang bagaimana saum itu sudah kita perkenalkan sama anak, supaya anak-anak memahami makna saum. Jadi bukan perintahnya dulu, tetapi bagaimana anak belajar untuk memahami saum itu apa. Misalnya, teman-teman, saum itu adalah salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang muslim dan muslimah. Satu itu. Saum itu adalah kita hanya tidak makan siang kan sebenarnya gitu loh. Begitu ya? Iya kan? Sebetulnya memindahkan aja. Nah, kita kan sarapan, sahur itu kan sudah makan pagi. Nanti makan siangnya enggak, nanti makan malamnya, kan begitu. Nah, jadi anak-anak latihan, ya artinya kita mengatakan pada anak-anak adalah bahasa yang sederhana yang bisa mereka pahami. Saum itu adalah mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, kan gitu. Dan alhamdulillah Pak Chandra selama ini berjalan dengan lancar ya, tidak ada yang sampai menangis-nangis. Sampai pingsan begitu enggak ya Bu ya? Nggak ada cerita gitu ya? Enggak. Alhamdulillah mereka senang dan ya paling awal-awal beberapa hari di awal bulan Ramadan nampak mereka agak sedikit lemas ya, lelah, ngantuk gitu karena mungkin sahurnya mungkin lebih pagi. Kadang-kadang orang tua murid mengatakan jam 3, jam 4 mereka sudah bangun, ayo kapan sahur katanya. Jadi alarmnya dari anak-anak ya Bu anak-anak. Jadi orang tua juga semangat, alhamdulillah. Kemudian kan ya nih kasus di anak saya bahwa aku akan puasa karena malu dengan teman-teman kalau nggak puasa. Itu bagaimana sih Bu sebenarnya? Kan agak melenceng juga dari tujuan tadi kita berbicara tentang tujuan saum, termasuk dalam 7 habit ya, salah satu 7 habit itu yang namanya self control. Itu gimana Bu? Kita sebagai orang tua menyikapinya. 7 skill. Oke, sorry, 7 skill, maaf. Jadi gini, jadi alhamdulillah kami tidak melihat anak-anak itu karena teman ya, tetapi lebih kepada kesadaran aku ingin mencoba. Karena kita juga ketika memperkenalkan saum itu kita nggak ada menekan, tidak memaksa, kita hanya mengenalkan, memahami anak. Terus apalagi tadi ada pesta Ramadan, semua anak membawa makanan untuk 2 atau 3 orang temannya, berbagi makanan seolah kita memang sedang bergembira menyambut, sehingga itu mudah-mudahan motivasinya untuk saum di esok hari, 2 hari kemudian itu mereka menjadikan satu pemicu ya. Iya, aku juga mau saum. Kan bahasa kalian mereka tuh aku suka puasa, aku dapat menahan lapar, ya kan, perbanyak sedekah, ayo makan sahur. Jadi bahasa-bahasa di dalam selama Ramadan itu memang kita berikan kepada anak bahasa itu, sehingga bagi anak itu hal yang menjadi hal yang biasa juga untuk mau dia lakukan. Jadi, pertama kan kita mengenalinya, memahami anak untuk sehingga dia mau melakukannya.
Jadi mengenalkan saum sejak dini tentunya dengan cara-cara yang menyenangkan ya Bu ya. Mereka terlibat dalam proses persiapannya dan ini sudah 1 minggu ke belakang gitu ya. Puncaknya tadi pawai begitu ya. Pawai Ramadan. Teman-teman bisa atau ayah bunda bisa saksikan ya di channel YouTube kita tentang pawai Ramadan yang cukup meriah tentunya ya dan disambut antusias oleh warga sekitar. Dan anak-anak bawa poster dari rumah selain buat di sekolah seperti ini supaya selama Ramadan mereka disituasikan. Jadi kita buat setting lingkungan supaya oh ya aku kan udah buat ini nih, aku semangat gitu loh, aku mau berupaya. Nah itu nampak mereka itu antusias. Jadi alhamdulillah selama ini yang kami perhatikan dan amati perkembangan anak untuk saum itu mereka sangat antusias karena memang dalam belajar sehari-hari kan kita tidak ada menekan, memarahi anak, melototi anak, ngancem anak, nyuruh-nyuruh anak itu kan tidak kita lakukan. Yang kita lakukan adalah bagaimana mengajak. Terus setelah mengajak, bagaimana mereka jadi paham. Setelah paham, akhirnya mereka mau. Setelah mau, ya nanti mampu ya kan gitu. Oke, Bu, nih terkadang ada orang tua yang ya mohon maaf ya. Anak itu menjadi kebanggaan. Kalau anaknya saum lebih bangga begitu daripada anaknya tidak saum, sehingga tidak jarang banyak tuh yang memberikan reward. Nanti sehari misalkan 10.000 gitu kan ya. Jadi 1 bulan udah berapa tuh 300.000 ya, lumayan gitu. Ada anak yang saum seperti itu Bu. Tuh kalau menurut tahap perkembangan anak bagaimana sih Bu? Sebetulnya kalau yang kami pahami reward dan punishment di dalam anak usia dini ya, apalagi mengajak anak untuk mau saum, dalam khususnya untuk mengajak anak beribadah, kita tidak melakukan reward berbentuk uang materi gitu. Tetapi reward itu kan ada banyak hal ya, berupa pelukan, berupa penguatan. Alhamdulillah nak, ayah senang kamu puasa. Alhamdulillah kamu anak soleh kesayangan mama, kesayangan ibu. Itu kan lebih kepada penguatan ya, bahwa untuk memotivasi anak gak harus berupa uang gitu loh. Apalagi anak-anak usia dini kan mereka untuk apa uang ya untuk mereka, sehingga artinya dan lama-lama bisa mengikis keikhlasan mereka dalam beribadah. Jadi nanti walaupun masih anak-anak, alangkah baiknya kita mengajak mereka untuk melakukan ibadah itu dengan keikhlasan. Kan tidak perlu dengan materi ya, tidak perlu diiming-imingi dengan materi, tetapi dengan menyediakan makanan yang mereka sukai, terus makan bersama, kehadiran ayah dan ibu bergembira, itu saya pikir suasana yang menarik untuk anak, makin kuat dia untuk mau melakukan dan belajar saum. Kayaknya asik nih Bu kalau misalkan sekolah Madinah tuh tutupnya atau liburnya nanti saja tuh Idul Fitri supaya tuntas saumnya. Kepikiran juga Kepikirannya. Cuman itu nanti ada nggak yang mau datang ya? Berbenturan dengan mudik ya barangkali ya. Iya. Menarik, sebetulnya ada satu sekolah yang kami lihat bahwa mereka mampu melaksanakan sekolah sampai terakhir bulan Ramadan, baru hari ini libur, besoknya Lebaran. Luar biasa ya sampai tuntas nuzulul Quran dan lain belum sebagainya. Ya. Kita masih terbentur dengan situasi budaya mudik ya. Oke Bu, reward rewardnya berupa imaterial ya, artinya sesuatu yang sifatnya menyenangkan anak dan itu bukan ya uang ya, bukan materi. Bagaimana Bu dengan punishment-nya? Sama Pak. Sebetulnya untuk anak kan usia dini, karena anak masih mumayyiz, belum akil balik, mereka kan tidak ada taklif ya, tidak ada beban. Sebetulnya kita hanya ingin bagaimana anak-anak tuh senang melakukan ibadah, bukan bisa ibadah. Ya kan, senang melakukan, sehingga tumbuh rasa suka, tumbuh rasa senang melakukan ibadah itu ternyata menyenangkan. Bukan karena dimarahi, bukan karena disuruh-suruh, bukan karena diiming-imingi, tetapi menumbuhkan kesadaran diri. Jadi kita bagaimana mengajak anak-anak untuk tumbuh kesadaran dirinya. Saum itu baik untukku, saum itu
bisa melatih diriku, saum itu bermanfaat bagiku. Itu saja yang kita bangun pada anak. Sehingga anak melakukannya, oh kalau memang dia lelah, haus nak, terasa pengen minum ya, kita memahami mereka gitu. Jangan, nggak boleh haus-haus ya, tahan hausnya. Nah seperti itu kan membuat mereka ada tekanan ya. Kita biasa aja, oke, kalau ada yang lemas gimana, masih bertahan puasanya, boleh kok kalau udah nggak tahan dibuka. Kan ada tahapannya dulu Pak. Jadi walaupun usia 4 tahun ada yang mampu sampai seharian, karena memang orang tuanya mungkin rajin saum juga, sudah banyak perkenalan ibadah-ibadah yang lain, sehingga ketika saum Ramadan itu bagi mereka sangat mudah gitu. Tapi kita juga bertahap sama anak. Oke, mau siapa yang sampai jam 11 sampai atau jam 10, 11. Jadi terus nanti lama-lama alhamdulillah tadi yang jam 10 hanya minum saja, nanti pulang ke rumah makan siang, nanti besoknya bagaimana saumnya sampai jam berapa, kami tanya. Aku pulang sekolah sudah makan Bu, terus besoknya kita tanya lagi, aku tadi sudah mulai mundur, jam 2 aku makan. Nah sudah mulai bertahap sejam, sampai akhirnya ada yang sampai maghrib. Sampai maghrib ya? Jadi kita sesuai dengan kemampuan anak, dan kita lihat juga kondisi fisiknya ya, kondisi fisiknya. Maka dari itu pendidikan makan yang kita lakukan di sekolah membuat anak-anak kan siap ya, tubuhnya terpenuhi nutrisinya gitu. Karena kita kan ada pendidikan makan ya, sehingga anak-anak tahu bagaimana cara apa yang harus dia makan. Jadi anak-anak memakan hal-hal yang baik gitu ya, tidak makanan-makanan yang tidak membangun tubuhnya ya. Tetapi bagaimana kita membangun anak-anak supaya suka dengan makanan yang memiliki protein, nutrisi yang sangat baik lah untuk tumbuh kembang mereka. Betul. Ya kan memang situasinya akan menjadi berbeda Bu, ketika di rumah dengan di sekolah gitu ya. Justru menjadi tantangan orang tua itu ketika misalkan sekolah libur gitu, atau di hari Sabtu, hari Minggu, anak-anak tidak ada rutinitas di sekolah, seharian di rumah, kadang-kadang gitu jadi kehilangan kegiatan ya. Kehilangan kegiatan sampai akhirnya ya berasa laparnya itu menjadi terasa dan teringat, dan akhirnya memutuskan untuk selesai. Mengizinkan. Gitu. Padahal anaknya masih kuat ya. Cuman mungkin tidak ada penghelahan ya, tidak ada upaya untuk mereka terhindar dari untuk berbuka. Nah disinilah peran ayah dan ibu. Diupayakan mungkin untuk ayah dan ibu selama mungkin kalau kita nggak sekolah di Sabtu Ahad, kehadiran ayah ibu adalah begitu penting. Simpan dulu mungkin laptop atau HP yang lainnya, bermain bersama anak. Bermain, siapkan permainan apa yang. Jadi kehadiran ayah ibu di saat saum itu sangat diperlukan. Jadi jangan anaknya puasa terus ayah ibunya sibuk, jadi kan dia ingatnya apa? Nanti khawatirnya kembali ke gadget. Terus mereka jadi ingatnya makanan kan gitu ya. Orang dewasa aja kan ada yang juga yang lapar ya Pak. Ada yang haus juga, apalagi anak-anak yang masih keterbatasan pengetahuan mereka yang masih belum berkembang ya. Jadi memang tipsnya adalah ketika anak-anak libur beraktivitas sekolah, memang temani mereka ya, bersamai mereka begitu. Bermain bersama mereka. Jadi alangkah baiknya kalau ayah ibu menyiapkan mainan-mainan yang bisa dimainkan oleh anak-anak, tentunya bermanfaat, yang edukatif ya. Permainan yang kayak di kita itu ya Pak, di sentra bahan alam, main ublek, main play-doh, kalau ada yang punya balok mungkin, atau HVS, krayon, jurnal, menggambar ya kan. Saya pikir banyak aktivitas yang bisa dilakukan anak. Barangkali anak-anak kadang memilih, yuk hari ini kegiatan kita apa, sama-sama menggambar. Jadi nanti boleh juga Pak di rumah itu dibuatkan seperti ini, tempelan hari ini jurnal Sabtu Ahad pertama ide juga ya. Ya, ini hari pertama nih, hari pertama puasa, nanti hari pertama Minggu, Sabtu Ahad kedua misalnya kan, apa kegiatan, jadi ada tempelan khusus kegiatan keluarga. Karena saya jujur sekarang jadi minder gitu Bu, ketika anak-anak ngajak papinya jurnal, ayo papi jurnal, suka diledekin, kok gambar papi gini sih. Jadi nggak semangat akhirnya dibandingkan dengan dulu. Iya, karena mungkin tidak berkembang. Iya, kita kan termasuk dalam menggambar itu
apa ya, tidak terkembang ya. Betul. Yang diingatkan kalau suruh menggambar gunung dua, matahari tengah, terus Mataharinya di tengahnya tengah, sawah iya, gitu. iya, jalan dari kanan ke kiri, Iya. ada pohon kelapa di Kalau sebelah anak kiri. malah itu nggak ada ya sekarang, Nggak ada. macam-macam. Alhamdulillah, nggak Karena ada. tidak ada direct teaching tadi ya Pak, Iya, tidak iya, mendirect. Harus seperti ini, Iya. harus warna langit biru, warna gunung harus hijau. Kita bebaskan itu semua. Iya. Jadi anak-anak biarkan mereka mengekspresikan, biarkan mereka menginterpretasikan apa yang mereka ada di pikirannya dan menggambarnya, menuangkannya di dalam kertas. Itu kan sesuatu hal yang prosesnya panjang sebetulnya ya Pak. Iya. Kayak kita disuruh gambar kan bingung gambar apa dulu nih kan, lama ide yang pertama itu. Tapi anak-anak karena keterbiasaan setiap pagi datang mereka jurnal pagi, masa transisi dari rumah ke sekolah dengan menggambar, bukan mewarnai, itu memberikan kemampuan mereka dalam mengekspresikan gambaran pengetahuan, persepsinya mereka terhadap gambar yang mereka buat. Iya. Jadi kita bisa baca tahapan mereka juga. Kira-kira pikiran mereka apa, perasaan mereka apa, itu bisa terlihat dan kita bisa baca dari jurnal mereka. Mudah-mudahan jurnal di masa akan datang lebih baik ya Pak. Jadi tidak kesulitan disertasinya ya. Jadi nyinggung disertasi nih Bu Eva nih, jadi kepikiran nih saya, jadi lupa nih mau nanya apa lagi ya. Pak Chandra lagi menuntaskan disertasinya. Amin, amin. Terima kasih sudah diingatkan oleh Bu Eva ya kan. Oke Bu, kalau anak misalkan anak di rumah ini usia tahapan perkembangannya berbeda-beda gitu Bu ya. Oh iya. Kadang kan kalau disatukan juga seperti saya misalkan ada satu momen disatukan nggak cocok gitu antara kakaknya yang kelas 1 SD dengan adiknya yang kelas A gitu Bu. Itu bagaimana Bu? Nah kita kasih pijakannya memang arahannya sesuai dengan tahapan anak. Misalnya mungkin kalau kakaknya sudah tamat sampai maghrib, mungkin adiknya baru sampai jam 1, ya kita kasih pengertian, takutnya kakaknya terpengaruh sama adiknya ya kan gitu loh. Bau nasi dimasak aja udah luar biasa. Jadi kakaknya perlu dikuatkan. Kalaupun adik berbuka, itu kan sebetulnya karena adik belum kuat, rentang usia yang berbeda. Terus kalau makan sebaiknya nggak di depan kakaknya. Jadi kalau di sekolah ada anak-anak yang memang toddler yang mungkin belum ya, itu kan mereka kita siapkan makanan, ya mereka makannya di ruang makan sekolah, tidak boleh ada yang lain melihat, karena kan ada anak-anak yang lihat makanan udah ngiler, lihat air minum kayaknya sudah pengen diminum ya kan. Jadi kita memang enggak izinkan orang tua membawa makan dan minum kecuali ada minuman yang kita siapkan di sekolah. Atau kalau memang dia bawa makanan yang bisa dibawa, karena kan selama Ramadan yang masaknya libur Pak. Masaknya libur ya. Iya. Oke nih Bu, bukan terkadang ya, bahkan sahur itu menjadi sunnah karena memang menjadi penentu sih sebenarnya secara metabolisme tubuh manusia, walaupun sudah terbiasa sahur dengan tidak terbiasa sahur itu menjadi sesuatu yang berbeda ketika kita sahur dan tidak nih. Yang jadi tantangan tuh kan makan sahurnya. Anak-anak bangun lebih awal ya di jam 3:30 ya barangkali. Kemudian sudah bangun, buka matanya juga jadi susah, tantangan gitu. Kemudian makannya juga. Ini bagaimana Bu? Apa yang bisa Bu Eva share gitu sehingga kita para orang tua ini lancar menemani anak-anak ketika sahur tiba? Mungkin satu hal yang penting kita niatkan dalam hati adalah kita ayah ibu yang menerima amanah dari Allah ya. Kita ingin menghantarkan mereka menjadi hamba Allah, anak yang soleh, taat beribadah tentunya. Nah, dalam mengajarkan itu, kitanya juga harus sabar, tidak memaksa. Jadi membangunkan anak, yuk nak bangun, jadi cepetan bangun. Seolah anak itu nanti kalau nggak sahur nggak puasa. Jadi ada ketegangan, ada kepanikan. Orang tua atau merasa tertekan karena anaknya nggak sahur. Jadi sebaiknya mungkin situasi menjelang tidur malam hari ini, besok mau sahur, dibuat situasi yang menyenangkan. Orang tua, apalagi kita nih, jangan sampai ada kemarahan, jangan sampai ada tekanan sama anak.
anak-anak besok kita mau sahur pakai apa? Tawarkan juga makanan yang dia suka ya Pak. Nah, itu sesuatu yang memotivasi, kan itu baik sekali ya. Mungkin mereka akan lebih mau makan dan mungkin akan menghabiskan makanan itu. Kalaupun nanti kan kita bantu di sekolah, teman-teman bagaimana sahurnya tadi pagi, lancarkah gitu. Biasanya anak-anak juga aku lancar atau aku nggak sahur makannya sedikit Bu Guru gitu ya kan. Oke, nggak apa-apa. Mungkin nanti malam, besok pagi teman-teman boleh lancar ya supaya lebih kuat di sekolah. Jadi semacam itu kita kuatkan kembali. Nanti mau pulang, oke, semangat ya besok sahurnya dan buka puasanya juga lancar gitu. Upayakan teman-teman cukup makan dan minum gitu. Jadi ada upaya untuk memperkenalkan kepada mereka saum itu nggak usah jadi tekanan bagi orang tua, tetapi bagaimana situasi itu menyenangkan aja. Dan kita terima kalau anak belum tamat sampai seharian. Mereka ya belajarin dulu, kan kitanya gemes ya Pak. Kita harus puasa. Jadi anaknya harus cepat soleh duluan gitu loh Pak. Dibanding orang tuanya. Nah gitu. Jadi kalau anak-anak merasa nyaman dengan arahan orang tua, insya Allah saya pikir lambat-lambat mereka akan tumbuh kesadaran, karena setiap hari kan gurunya akan mengatakan hal-hal yang baik tentang saum. Apa itu saum, maknanya, manfaatnya, tujuannya, itu mereka sudah mendapatkan informasi-informasi itu dengan lengkap, sehingga orang tua tinggal menambahkan aja, yuk kita sahur itu sunnah, disunahkan oleh Rasulullah. Dan alangkah baik kalau sahur itu mendekati waktunya subuh supaya anak-anak nggak terlalu pagi ya kan. Kalau terlalu pagi kan nanti laparnya juga cepat ya Pak. Cepat ngantuk lagi. Dan kita atur juga waktu 30 menit sebelum terbitnya fajar kan, supaya mereka punya estimasi waktu, kita juga jadi tenang gitu kan. Yuk kalau bisa makannya sama-sama. Jangan duluan orang tua terus anak-anak. Kita kan sudah biasa ya kita makan bersama, biasa kalau makan bersama. Terus nanti kan ada kegiatan mabit juga Pak. Kegiatan mabit mudah-mudahan itu sahur bersama di sekolah, buka bersama, itu menambah mereka kuat untuk melakukan saum di hari berikutnya. Itu mudah-mudahan kesenangan mereka untuk sahur bersama, buka bersama itu juga membantu mereka terus mau puasa. Terus semangat ya Bu ya. Yang terpenting adalah memang bangun suasana menyenangkan ya sebelum tidur. Bangun suasana menyenangkan bahwa besok kita akan sahur. Katakan hal-hal positif Pak. Ya kita sudah baca doa, tidur yang enak ya Nak. Besok bangun pagi sahurnya jam 4 lancar gitu loh Pak. Jadi kalimat-kalimat itu mungkin bisa kita katakan. Sahurnya sudah Bunda siapkan kesukaanmu, misalnya gitu kan. Misalkan requestnya nggak bisa kita penuhi juga. Kita jelaskan aja. Kita jelaskan aja ya. Misalnya setiap hari dia minta ayam goreng gitu ya kan Pak, iya, atau nugget, terus kan nggak aman. Oke, kemarin sudah ayam goreng. Misalnya aku minta ayam goreng, kemarin sudah Nak, hari ini ganti atau 2 hari atau besok apa lagi. Kita variasi karena tubuh kita perlu dengan variasi makanan yang berbeda. Ya, terakhir nih Bu Eva, tips dan trik buat kita nih para orang tua supaya anak-anak ya setahap demi setahap lancar Bu di dalam menjalani ibadah saum ini. Satu, berikan pemahaman yang baik pada anak. Jangan sampai kita ketika menyampaikan informasi itu ada semacam keharusan, tetapi lebih kepada mengajak. Itu kan beda ya Pak, nanti intonasinya akan berbeda. Ketika besok kita sahur ya, besok kita puasa, itu akan berbeda. Oke, anak-anak, kita besok sudah mulai Ramadan. Itu kan kalau jadi apa ya Pak, gelombang kita kepada anak itu juga bisa sampai ya. Jadi bagaimana kita juga tenang menyampaikan informasi itu, tidak dalam bentuk harus sampai cepat ngerti dan lakukan gitu. Jadi mengajak mengajak. Jadi berikanlah pemahaman yang cukup, terus dengan cara mengajak. Karena anak-anak kan belum wajib untuk saum, tetapi perlu sekali kita perkenalkan saum itu. Supaya apa? Mereka melatih kontrol diri.
Karena kontrol diri itu adalah bagian 7 skill yang pertama. Fokus dan kontrol diri itu penting. Anak-anak yang memiliki kontrol diri yang baik itu di puasa, latihannya adalah anak-anak yang akan kuat menghadapi tantangan di masa akan datang. Insya Allah. Di puasa itu berkah manfaatnya bagi kita keluarga, terutama untuk anak-anak itu adalah momen yang dibuat momen yang sangat penting. Jadi ayah ibu juga menyediakan diri selama Ramadan, kira-kira pekerjaan persiapan itu dibuat dipersiapkan gitu, sehingga puasa itu kita bisa menjalani dengan rasa senang, suka, gembira dan nyaman, sehingga nanti anak-anak pun merasakan hal itu gitu. Itu penting banget. Jadi jangan sampai kembali lagi kepada orang tua ya Bu ya, kalau orang tuanya merasa tertekan menjalani ibadah sahur, gitu. Ramadan lagi, puasa lagi, itu akan ngaruh ya ke anaknya. Ya betul Pak. Jadi kitanya juga sebagai orang dewasa melakukan saum tuh dengan hati yang gembira, karena kita dikasih kesempatan selama sebulan di training oleh Allah, berkah, mulia. Puasa itu kan menyehatkan. Betul. Puasa itu menyehatkan, itu ditanamkan pada puasa menyehatkan. Puasa itu aku kuat berpuasa. Anak soleh adalah anak yang mau belajar puasa. Itu kan semacam afirmasi atau kata-kata yang baik buat anak kita gitu loh. Dan orang tua menyampaikannya juga jangan dalam tekanan jiwa ya. Artinya ada maksa gitu. Kalau udah maksa itu nadanya akan berbeda ya Pak. Itu mungkin ayo saum, ayo sahur. Gitu. Akhirnya nggak sahur nggak kuat puasa. Nah gitu. Akhirnya waktu bangunin anak udah mulai marah-marah. Terus bagaimana anak akan makan sahur dengan nyaman kalau kitanya sudah terburu-buru, apalagi waktunya mepet ya Pak. Wah, Masya Allah. Jadi mungkin ya namanya manusia kan ada yang ketiduran. Jadi kita mungkin siapkan makanan juga yang kira-kira dimakan dalam waktu 5 menit bisa selesai. Mungkin susu atau apa yang bisa madu ya. Nah, jadi ada prepare-nya lah. Jadi kita memang mengarahkan semua perhatian kita, semua hati kita untuk bagaimana menjalankan ibadah puasa ini sukses gitu. Kalau kita suka memplanning setahun Januari sampai Desember, kenapa yang sebulan ini tidak kita planning juga dengan baik ya kan Pak gitu loh. Mungkin triknya adalah sebenarnya simpel tadi ya, adalah mempersiapkan kita sebagai ayah dan ibu, terus mempersiapkan pemahaman anak, terus kita sama-sama ya melakukan hal kesepakatan. Oke, sepakat Ces ya, nanti kita bangunnya mudah gitu. Jadi sederhana itu ya. Jadi tidak perlu banyak trik. Kembali kepada kita sebagai orang tua, bahwa suasana Ramadan ini dengan nyaman, sehingga gelombang kesenangan atau kebahagiaan itu akan sampai ke anak. Dan kita nggak perlu stres kalau anak nggak tamat, karena juga belum wajib gitu ya. Nggak perlu tengok tetangga kanan kiri yang anaknya sudah tamat saum ya Bu ya. Atau sebaliknya Pak Chandra, nggak tegaan anaknya puasa. Oh nggak tega. Nggak tega lihat. Saya pikir anak-anak perlu berlatih, toh cuma menggeser waktu makan siang aja kan. Insya Allah, Allah memberikan kewajiban bukan untuk menyusahkan atau menyakiti atau membuat manusia sakit. Tapi insya Allah itu untuk kebaikan. Terima kasih Bu Eva atas sharing kita hari ini. Semoga Allah memudahkan kita, memampukan kita untuk ketemu ya. Meskipun 2 hari lagi takdir Allah bisa menjadi sesuatu yang kita tidak tahu ya. Semoga Allah memampukan kita untuk ketemu di bulan Ramadan, kita tuntas saumnya, dan kita juga bisa membawa anak-anak kita untuk ya sama-sama tuntas dengan senang hati menyambut bulan suci Ramadan. Terima kasih Ayah Bunda atas atensinya di Bincang Anak kita kali ini. Kita akan ketemu lagi di sesi-sesi Bincang Anak terus bersama di channel Sekolah Madinah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.